Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi di Arsimatra. Ya, gimana caranya kita bisa menghemat listrik atau paling tidak pembayaran listrik kita ke PLN itu bisa kita hemat dan bisa berkurang ya. Ya, biasanya pembayaran ke PLN ini berdasarkan dari penggunaan listrik kita, terutama itu dari lampu, kemudian dari AC, kemudian juga dari home appliances yang kebanyakan itu menghasilkan panas. Nah, home appliances yang menghasilkan panas ini biasanya wattnya tinggi, makanya hati-hati, ada kompor listrik, kemudian microwave, juga setrika, itu biasanya menghasilkan atau menyerap energi yang cukup tinggi sekali. Oke, kita akan fokus di dua, yaitu di lampu dan di AC. Nah, apakah berani kita untuk mengurangi penggunaan lampu dan mengurangi menggunakan AC? Kalau kita matikan lampu, apakah rumah kita masih tetap terang? Kalau kita mematikan AC, apakah rumah kita masih dingin? Nah, ini adalah salah satu inspirasi dari desain kita kali ini, bagaimana untuk menciptakan suatu desain rumah yang bisa hemat energi, tapi tetap bisa mendapatkan pencahayaan dan pengawan alami yang bagus sekali. Nah, pada video kali ini nanti juga kita akan sedikit mengulik tentang pembahasan RAB. Habis berapa sih RAB dari rumah ini di tiap uraian pekerjaannya? Nah, bagi yang penasaran, jangan skip videonya dan tonton terus sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang tertarik dengan desain-desain kami, Anda bisa membeli paket desain tersebut dengan harga yang sangat terjangkau. Dan Anda sudah langsung mendapatkan gambar kerja dan RAB-nya. Langsung saja cek di IG Arsimatra Katalog atau di WhatsApp katalog kami. Info lebih detail ada di kolom deskripsi ya. Ya, kali ini kita akan membahas rumah bergaya modern minimalis yang dibangun di atas ukuran tanah lebar 9 dikali panjang 18 meter. Dengan luas total bangunannya ada 163,5 meter persegi. Nah, sebelum kita bahas berapa biayanya, mari kita bahas dahulu denah dari desain rumah kita kali ini. Pada lantai 1 terdapat sebuah carport yang cukup luas dan di sampingnya terdapat sebuah kolam ikan yang tergabung dengan sebuah taman. Lalu kita bisa masuk ke dalam dan kita akan disambut dengan sebuah ruang tamu. Lalu di sampingnya terdapat sebuah area open space yang menampung ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan juga powder room. Di samping tangga juga terdapat kamar utama yang dilengkapi sebuah kamar mandi dalam. Lanjut untuk lantai 2-nya, terdapat balkon yang cukup luas di area depan. Lalu di sampingnya terdapat kamar tidur anak yang pertama. Di sampingnya lagi ada sebuah kamar mandi luar. Nah, di depannya terdapat ruang keluarga yang kedua. Di samping ruang keluarga ini juga kita tempatkan sebuah pantry kecil. Lalu di sampingnya terdapat kamar tidur anak yang kedua dan juga sebuah balkon lagi di area sudut belakang. Nah, itu dia denah dari desain rumah tersebut. Lalu sekarang, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membangun dari desain rumah kita kali ini? Estimasi biaya keseluruhan yang dibutuhkan yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Nah, untuk menghitung cepat dari RAB suatu bangunan itu cukup mudah, yaitu dengan mengalihkan ukuran total bangunan, di mana rumah ini berukuran 163 meter, dikalikan misalnya kita berada di area Jakarta itu sekitar 7 jutaan. Ini adalah harga yang menengah ke atas menurut saya, karena di atas itu juga bisa, kalaupun akan kita hemat pun juga bisa. Misalnya kita gunakan 7 juta, berarti ini sudah sekitar 1 miliar benar. Bagi Anda yang di luar Jakarta, mungkin ini bisa kita pasang dengan harga sekitar 4,5 juta sampai 5,5 juta. Ya, jadi mungkin dengan 163 meter persegi dikali 5 juta, itu bisa sekitar 800 jutaan. Dengan estimasi biaya tersebut, dapat dirincikan uraian pekerjaan dalam RAB sebagai berikut.
Dalam sebuah bangunan tentunya dibutuhkan pekerjaan struktur, yaitu dari pondasi, kemudian kolom, balok, plat lantai, sampai ke peladak yang di paling atasnya. Nah, biaya RAB untuk pekerjaan struktur ini kurang lebih dianggarkan sekitar 260 jutaan. Sebagai perbandingan persentase, itu kurang lebih untuk biaya struktur memakan sekitar 30-35% dari RAB total bangunannya. Setelah pekerjaan struktur, perlu diperhatikan juga untuk pemilihan material untuk dinding rumah. Untuk pemilihan material dinding, teman-teman dapat menggunakan bata ringan, batako, dan juga bata merah. Untuk kali ini kita coba untuk asumsikan pembangunan desain rumah ini menggunakan bata merah, supaya kita dapat menghitung berapa total biaya yang harus dikeluarkan. Nah, untuk estimasi biaya pengerjaan dinding pada rumah ini kurang lebih sekitar 160 jutaan, dengan rincian pemasangan batu bata, pekerjaan ajian, dan juga sampai ke pekerjaan cat finishing. Lalu setelah dinding sudah berdiri, kita harus menghitung estimasi pengerjaan pintu jendela dan juga railingnya. Sebelumnya kita sudah harus menentukan berapa banyak pintu dan jendela yang kita punya. Nah, ini bisa kita dapatkan datanya dari gambar kerja. Untuk estimasi biaya pengerjaan pintu dan jendela dan railing ini kurang lebih sekitar 70 jutaan. Setelah pintu dan jendela sudah terpasang, selanjutnya untuk penutup rumah ini, kita juga harus menghitung estimasi dari pekerjaan atap. Pada atap rumah ini menggunakan tipe atap sandar. Untuk estimasi dari pekerjaan atap dari desain rumah ini kurang lebih sekitar 130 jutaan. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan rangka atap dengan menggunakan material rangka baja ringan dan material spandek sebagai penutup atapnya. Nah, itulah beberapa poin RAB yang perlu teman-teman ketahui. Untuk poin-poin pekerjaan yang lain, kita cantumkan di tabel ini ya. Lengkap juga beserta biayanya. Total keseluruhan anggaran desain rumah ini adalah sekitar 1.034 jutaan. Untuk teman-teman yang ingin membeli desain rumah ini, bisa mendapatkan file RAB ini dalam bentuk Excel, yang tentunya bisa diubah dan disesuaikan sendiri sesuai atau berdasarkan kebutuhan spesifikasi masing-masing. Ya, oke, sekarang kita mulai house tour pada desain rumah kali ini. Kita mulai pada bagian fasadnya dulu. Rumah ini memiliki fasad bergaya modern minimalis yang memiliki ciri khas bentuknya yang simetris dan juga simple. Dengan permainan maju mundur dari masa bangunannya yang pas, membuat rumah ini menjadi terlihat seimbang dari segi komposisi. Di bagian ini juga terdapat tali air. Selain untuk segi estetik, tali air ini memiliki fungsi lain, yaitu dapat menghambat retakan halus pada tembok agar retakan tersebut tidak terlalu panjang. Nah, di bagian atap rumah ini juga diterapkan sebuah atap sandar. Atap sandar ini memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu untuk memperlancar aliran air hujan. Jadi sangatlah cocok untuk hunian yang beriklim tropis. Atap ini memiliki standar kemiringan 20-40 derajat. Rumah ini juga dilengkapi dengan bukaan jendela pada samping kiri dan kanan rumah. Ini berfungsi agar cahaya dan juga udara alami yang masuk ke dalam rumah bisa lebih maksimal, sehingga area dalam rumah bisa terang pada saat siang hari tanpa menggunakan listrik, dan juga penghawaan di dalam rumah tetap terjaga dengan baik. Namun, perhatikan juga arah bangunannya, supaya cahaya yang diterima tidak terlalu terang. Selanjutnya, pada bagian carportnya menggunakan atap solar flat yang transparan. Keunggulannya adalah bahan ini akan tembus pandang, sehingga carport akan terlihat luas dan terang. Tapi kelemahannya kadang justru akan terasa panas. Dari carport kita juga dapat melihat sebuah taman dan juga sebuah kolam ikan yang tergabung menjadi satu pada bagian depan rumah. Nah, jika kita ingin membuat kolam ikan, kita harus memperhatikan sistem filter dan juga arah pembuangan airnya juga. Jangan sampai malah membuat genangan pada area sekitar kolam. Selanjutnya, mari kita masuk di bagian interior dari desain rumah ini. Pada bagian depan, kita langsung disambut oleh ruang tamu yang lumayan lebar, yang diisikan 2 buah sofa. Sebetulnya ini hanyalah ruang transisi. Jadi jika ada tamu yang berkunjung sebentar,
bisa diterima di area ini. Tapi jika tamunya adalah tamu yang memiliki keperluan penting atau bersifat lama, kami telah menyiapkan ruang yang lebih luas, yaitu di bagian tengah, yang kita sekat dengan menggunakan partisi kayu. Ruangan tengah ini menerapkan konsep open space sehingga terkesan lebih luas. Area open space ini dapat menampung banyak aktivitas, seperti berkumpul bersama keluarga, makan bersama keluarga, dan juga memasak. Dengan menerapkan konsep tersebut, area ini terlihat sangat luas tanpa sekat. Dengan begitu, Anda dapat memfokuskan kegiatan komunal pada area ini. Tak hanya itu saja, bukaan jendela yang berukuran besar mendominasi area tersebut, sehingga kualitas cahaya alami dan juga penghawaan alami pada area ini tetap terjaga dengan baik. Pada bagian dapur, juga kita berikan sebuah akses langsung dari depan. Akses tersebut diperuntukkan bagi asisten rumah tangga atau pengguna dapur yang mungkin habis berbelanja dari luar, supaya dapat langsung masuk ke dapur tanpa melewati ruang tamu terlebih dahulu. Geser ke area paling belakang. Pada bagian luar rumah terdapat area cuci jemur, supaya angin dan panas matahari bisa masuk dan mengeringkan pakaian, maka salah satu dinding kita desain menggunakan roster. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamar utamanya. Kamar utama ini berukuran 5 x 4 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Terdapat juga dipan yang berukuran 180, tapi ruangan ini tetap terlihat luas. Di bagian samping juga terdapat wardrobe full plafon yang membuat ruangan ini semakin terlihat rapi. Tak hanya itu, sesuai dengan tema desain rumah ini yang hemat energi, pada setiap ruangan terdapat bukaan-bukaan yang lebar yang berfungsi untuk menghantarkan cahaya alami dari luar ke dalam ruangan. Selesai dari kamar utama, mari kita naik ke lantai atas. Nah, jika di lantai bawah kita fungsikan ruang keluarga sebagai ruang komunal, sekarang pada lantai 2 kita juga menempatkan sebuah ruang keluarga lagi khusus untuk bagian semi privat. Jadi, di saat teman-teman ingin berkumpul hanya dengan keluarga saja, bisa menggunakan ruangan ini untuk menambah keharmonisan keluarga Anda. Nah, pada area ini juga ada yang spesial, karena penghawaan pada area ini akan terjamin sejuk. Dikarenakan pada area ini terjadi cross ventilation, yaitu dari jendela ini ke jendela yang ini, dan titiknya pun pas akan bertemu atau melewati area ini. Jadi nggak perlu nyalakan AC deh kalau siang hari. Gimana? Makin mendukung hemat energi, bukan? Di lantai 2 ini juga terdapat satu buah kamar mandi luar. Jangan lupa usahakan selalu tempatkan ventilasi kaca pada kamar mandi Anda, supaya jika waktu siang hari tidak usah menghidupkan lampu untuk penerangan. Dan juga dapat berfungsi membuang udara lembab dan bau tidak enak jika kamar mandi berukuran sempit dan sedang digunakan. Setelah dari kamar mandi, kita lanjut ke kamar yang kedua. Aura interior pada kamar ini terasa sangat mewah, dengan permainan lampu dan juga aksen-aksen yang berbentuk simetris, apalagi didukung warna dari material yang pas. Tidak ketinggalan terdapat juga bukaan besar pada samping dipan. Selain kamar ini, terdapat satu buah kamar lagi di bagian pojok belakang yang memiliki ukuran 3 x 4. Kamar ini dapat diisi satu buah bed berukuran 180 cm, satu buah meja belajar, dan satu buah wardrobe full plafon. Nah, keluar dari kamar ada yang unik ini.
yaitu kita tambahkan sebuah pantry kecil di atas. Bukan untuk estetika, tapi kami ingin menambahkan pantry ini karena untuk memudahkan pengguna mengambil air minum dan juga makanan-makanan ringan. Jadi tidak perlu turun ke bawah menuju dapur saat tengah malam. Nah, yang terakhir pada area balkon ini, kita menyediakan tempat nongkrong santai berupa minibar supaya dapat menikmati suasana senja sembari minum kopi atau ngeteh. Demikianlah house tour kita pada desain rumah kali ini, semoga dapat menginspirasi semuanya. Bagi yang berminat untuk membeli desain rumah ini, kami sudah menyiapkan paket file lengkap yang berisi desain, layout, RAP, dan juga gambar kerjanya. Caranya cukup mudah, tinggal hubungi langsung melalui nomor WhatsApp yang tertera di video ini. Oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.